Episode ini dibuka setelah Karna berhasil mengenai sasaran dengan sempurna dan keluar sebagai pemenang. Namun kemenangan itu justru memicu kemarahan para ksatria karena bagi mereka Karna hanyalah anak seorang kusir yang tidak pantas memegang busur. Suasana langsung tegang dan mereka sepakat untuk menghukumnya. Satyasena segera maju, memohon agar Karna tidak dihukum. Ia mengingatkan bahwa ksatria sejati harus dermawan dan tidak kejam. Salah satu ksatria mencoba menenangkan dengan mengatakan jika tadi ada ksatria lain yang berhasil, maka Karna tidak akan pernah mendapat kesempatan. Namun yang lain tetap marah, bahkan ingin menghukumnya. Hingga akhirnya seorang ksatria memutuskan cukup memberi peringatan dan membiarkannya pergi hari itu. Tetapi jika Karna berani mengangkat busur lagi, maka hukuman pasti dijatuhkan. Tanggung jawab itu pun diserahkan pada ayah Uttam untuk mengawasi. Satyasena meminta Karna menyerahkan busur itu. Karna menolak, karena itu hadiah untuk pemenang. Namun ia dipaksa diam. Ayah Uttam menegaskan bahwa anak kusir tidak berhak memiliki busur, karena hanya ksatria yang berhak. Karna dengan kecewa dan marah bertanya, apakah menjadi ksatria berarti menang tanpa usaha hanya karena kelahiran? Lalu ia pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Rada langsung marah besar dan menegur Karna karena berani menyentuh busur. Adirata mencoba menenangkan, namun Rada tetap emosi dan menyalahkan Karna karena telah membahayakan keluarga. Ia bahkan memukul Karna agar ia ingat selamanya bahwa ia hanyalah anak kusir, lalu menyuruhnya tetap di luar sepanjang malam. Meski kesakitan, Karna justru tersenyum karena untuk pertama kalinya ia merasakan sentuhan ibunya. Sean datang memanggilnya masuk dan merasa kasihan, namun Karna tetap tersenyum dan berkata bahwa melihat ibunya peduli meski lewat hukuman membuatnya bahagia. Ia semakin yakin bahwa jika ia bisa membawa rusa kasturi, maka ibunya pasti akan mencintainya. Sean sempat ragu dan bertanya tentang busur, namun Karna dengan penuh tekad mengatakan ia akan membuat jalannya sendiri meski tanpa busur para ksatria. Lalu tanpa ragu, ia pergi menuju hutan untuk mencari rusa kasturi demi mendapatkan kasih sayang ibunya. Di dalam hutan, Karna akhirnya menemukan rusa kasturi yang selama ini ia cari. Dengan napas tertahan, ia mendekat perlahan sambil berkata lembut bahwa ia datang untuk membawanya pulang. Berjanji tidak akan menyakitinya, hanya ingin mempertemukannya dengan ibunya sekali saja sebelum mengantarnya kembali. Namun suasana tiba-tiba berubah mencekam saat seekor beruang hitam besar muncul dan menyerangnya dengan ganas. Karna nyaris tak berdaya, hingga seketika sebuah panah melesat dan menghentikan ancaman itu, membuat Karna terkejut sekaligus heran siapa yang telah menyelamatkannya. Dari kejauhan muncullah seorang pria yang ternyata adalah Raja Pandu dari Hastinapura, yang kelak dikenal sebagai ayah para Pandawa. Ia mendekat dan bertanya, apa yang dilakukan seorang anak sendirian di hutan berbahaya seperti ini? Dengan polos, Karna justru mengatakan bahwa Pandu telah melakukan hal yang benar karena melindungi beruang itu, sebab jika tidak, ia sendiri yang akan membunuhnya. Pandu tersenyum tipis, lalu menanyakan namanya. Karna memperkenalkan diri sebagai Rada Karna dan menjelaskan ia berasal dari desa Syangkuprat. Meski Pandu mengaku belum pernah mendengarnya, Karna dengan yakin berkata, siapapun di sana pasti mengenal desanya. Saat ditanya tujuan datang ke hutan, Karna jujur mengatakan ia ingin mencari rusa kasturi untuk ibunya. Lalu ia balik bertanya siapa sosok di hadapannya. Pandu menjawab dirinya hanyalah seorang pertapa dan menawarkan Karna untuk bermalam di tempatnya, beristirahat sebelum pulang keesokan hari. Namun Karna menolak karena tekadnya bulat. Ia harus membawa pulang rusa kasturi untuk ibunya. Pandu kembali mencoba meyakinkan bahwa hutan terlalu berbahaya untuk dilewati sendirian di malam hari. Tapi Karna dengan penuh percaya diri menyebut dirinya bukan anak biasa, melainkan seorang pemanah. Ia menunjukkan busur buatannya dan mengatakan tidak takut pada siapapun.
Melihat tekad itu, Pandu akhirnya mengalah dan mengajak Karna bermalam, menjanjikan keesokan hari mereka akan pergi bersama membawa rusa kasturi. Karna pun setuju dengan syarat sederhana bahwa Pandu menjaga beruang sementara ia yang akan menangkap rusa. Di tengah perjalanan, Pandu bertanya apakah Karna sudah meminta izin pada ayahnya sebelum pergi sejauh ini. Karna menjawab ringan bahwa jika lupa meminta izin, maka yang harus dilakukan adalah meminta maaf, seperti yang diajarkan pamannya. Ketika Pandu menyinggung kekhawatiran ayahnya, Karna justru dengan yakin mengatakan ayahnya tidak akan khawatir karena ia tahu dirinya pemanah hebat. Sementara itu di rumah, Adirata terbangun dari mimpi buruk dan langsung merasa gelisah. Ia mencari Karna dan menanyakan keberadaannya. Rada menjawab bahwa Shon sempat ingin pergi ke kuil, namun ia tidak tahu di mana Karna berada. Jawaban itu membuat Adirata semakin cemas karena biasanya Karna dan Shon selalu bersama. Satyasena kemudian menemukan bekas-bekas Karna membuat busur dan langsung menyadari bahwa anak itu pasti pergi ke hutan untuk mencari rusa kasturi demi Rada. Tanpa membuang waktu, ia segera keluar untuk mencari Shon dan mencari tahu arah kepergian Karna. Ketegangan pun memuncak saat Adirata meluapkan kekecewaannya kepada Rada. Ia mengatakan Karna selama ini berusaha menjadi anak yang baik, namun tidak pernah diperlakukan sebagai anak sendiri. Rada dengan dingin menjawab bahwa Karna memang bukan anaknya, ia hanya merawatnya. Ucapan itu membuat Adirata semakin terpukul. Ia mengatakan jika Rada tidak bisa menerima Karna sebagai anak, maka kasih sayangnya kepada Shon pun terasa seperti kepura-puraan. Bahkan ia menegaskan bahwa akan lebih baik bagi Shon jika Rada bisa menganggap Karna sebagai anaknya juga. Namun Rada tetap pada pendiriannya. Dengan suara dingin ia mengatakan bahwa jika Karna menginginkan kasih sayang seorang ibu, maka biarlah ibunya yang sebenarnya turun dari surga untuk memberikannya. Kunti? Kunti menatap Karna dengan penuh rasa ingin tahu, lalu bertanya siapa anak itu. Pandu menjelaskan bahwa Karna bukan anak biasa, melainkan seorang pemanah kecil yang berani. Ia datang ke hutan untuk mencari rusa kasturi dan telah diundang menjadi tamu di pertapaan mereka. Kemudian Pandu memperkenalkan Kunti sebagai istrinya. Karna dengan polos bercerita bahwa ia hampir saja membunuh seekor beruang, namun Pandu menyelamatkannya dan menurutnya itu hal yang hebat. Kunti tersenyum lalu bertanya di mana Karna tinggal. Karna menjawab dengan santai bahwa ia berasal dari desa di balik bukit bernama Shanghuprad dan siapapun di sana pasti mengenalnya. Kunti kembali bertanya apakah ia datang sejauh itu sendirian dan apakah ibunya mengizinkan. Karna menjawab jujur bahwa ia datang untuk menangkap rusa kasturi demi ibunya. Lalu sambil melihat sekeliling ia heran karena tidak melihat makanan dan dengan polos bertanya siapa yang memasak di tempat itu. Pandu menjelaskan bahwa ia memiliki istri lain yang memasak. Kunti lalu bertanya apakah Karna lapar. Namun Karna dengan lugu mengatakan bahwa ia tidak lapar karena ibunya mengajarkan tidak sopan meminta makanan di rumah orang lain. Meski sebenarnya yang lebih dulu membicarakan makanan adalah mereka. Kunti tersenyum mendengar itu dan mengatakan bahwa sebagai tamu, ia berhak makan, lalu menyuruhnya membersihkan diri karena ia akan makan bersama mereka. Saat Karna mencuci tangan, datanglah istri kedua Pandu yaitu Madri, yang bertanya dengan nada ragu apakah anak itu akan makan bersama mereka dan dari kasta apa asalnya. Kunti langsung menegaskan bahwa anak kecil dan pertapa tidak memiliki kasta, sehingga tidak perlu mempermasalahkan hal itu. Pandu pun tersenyum dan meminta Kunti menyuapi Karna agar ia bisa merasakan kebahagiaan sebagai seorang ibu. Di sisi lain, di sebuah kuil, Shon berdiri berdoa dengan satu kaki, memohon kepada dewa agar Karna dilindungi dan berhasil mendapatkan rusa kasturi. Ia berjanji akan tetap berdiri seperti itu sampai kakaknya kembali dengan selamat. Tiba-tiba, Adirata dan Satyasena datang dengan panik menanyakan keberadaan Karna. Mereka mendesak Shon untuk jujur karena nyawa Karna bisa dalam bahaya. Akhirnya Shon mengatakan bahwa Karna pergi ke bukit untuk menangkap rusa kasturi. Kembali di pertapaan, saat hendak disuapi oleh Kunti, Karna teringat perlakuan Radah yang selalu menolak menyuapinya dan membiarkannya makan sendiri. Kenangan itu membuatnya menolak dengan halus dan mengatakan bahwa ia sudah besar dan bisa makan sendiri.
Kunti sedikit terdiam, lalu berkata lembut bahwa di rumah mereka, menyuapi tamu adalah sebuah tradisi. Sementara itu di rumah, saat Adirata bersiap pergi mencari Karna, Radah mencoba menenangkannya dan berkata bahwa Karna pasti akan kembali. Namun Satyasena justru menatap Radah dengan serius dan mulai berbicara dengan perumpamaan. Ia mengatakan bahwa orang bodoh bisa saja membawa berlian ke tukang emas, lalu tukang emas itu menipunya dengan mengatakan berlian itu palsu, hingga akhirnya dibuang dan pecah. Ia melanjutkan bahwa batu di dekatnya bertanya, bagaimana sesuatu yang berharga bisa hancur? Dan berlian itu menjawab bahwa meski bernilai tinggi, ia tetap dianggap tidak berharga hingga hatinya hancur. Satyasena menatap Radah dalam-dalam dan memperingatkan bahwa Karna adalah berlian itu. Ia sangat berharga, dan jika hatinya dihancurkan, maka suatu hari Radah akan menyesal. Saat Karna mencoba kemampuan memanahnya, ia berhasil mengenai sasaran dengan tepat. Namun jelas masih belum sebanding dengan keahlian Pandu yang jauh lebih tinggi. Pandu pun memuji dengan bangga dan bertanya bagaimana seorang anak seusianya bisa memanah sebaik itu. Karna justru penasaran melihat panah Pandu yang bisa kembali dan bertanya kenapa panahnya bisa kembali. Pandu menjawab tenang bahwa itu karena ia memerintahkannya. Karna semakin heran dan bertanya apakah panah itu patuh. Dan Pandu hanya menjawab singkat, ya. Tiba-tiba suasana berubah saat seorang kesatria agung datang. Dialah Bhishma yang dihormati. Pandu dan Kunti langsung memberi hormat dan Bhishma memberkati mereka, bahkan mendoakan agar Kunti segera memiliki seorang putra. Karena yang penasaran mendekat dan membuat Bhishma bertanya, siapa anak itu? Pandu menjelaskan bahwa Karna adalah anak yang kabur dari rumah demi mencari rusa kasturi, dan ia membawanya sebagai tamu, lalu memperkenalkan Bhishma kepada Karna, Bhishma yang agung, sambil menyebut bahwa Karna adalah pemanah hebat. Bhishma kemudian memberi nasihat bahwa kata-kata dan anak panah tidak boleh dilepaskan sebelum seseorang mampu mengendalikannya. Karna menjawab polos bahwa ayahnya hanya mengajarkan tentang kata-kata dan kuda, tapi belum pernah mengajarkannya tentang anak panah. Bhishma lalu bertanya pekerjaan ayahnya, dan Karna menjawab jujur bahwa ayahnya seorang kusir dan pembuat kereta. Namun ia tidak ingin mengikuti pekerjaan itu, karena ia ingin menjadi pemanah. Mendengar itu, Bhishma seperti menyadari sesuatu dalam diri Karna. Namun ia tetap menahan dan mengambil busur milik Karna, sambil berkata bahwa tugas seorang anak adalah meneruskan warisan ayahnya. Karna adalah anak kusir, maka ia harus menjadi kusir, karena ilmu memanah hanya diperuntukkan bagi para ksatria. Namun Karna tidak terima, dan dengan polos mempertanyakan kenapa anak tidak lahir dengan kasta, tapi harus menerimanya saat dewasa. Bahkan ia membandingkannya seperti buah yang tidak tumbuh dari tanamannya sendiri. Suasana mulai memanas, hingga Kunti segera menenangkan dan mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Karna pergi mencari rusa kasturi bersamanya. Putra Pandu. Di sisi lain, Adirata dan Satyasena terus mencari Karna. Sementara di pertapaan, Bhishma menanyakan keadaan Pandu. Pandu menjawab dengan tenang bahwa ia justru menemukan kedamaian setelah meninggalkan tahta Hastinapura. Bahkan ia merasakan cahaya matahari dari Himalaya mampu menenangkan hati manusia. Tak lama kemudian, Adirata dan Satyasena tiba di tempat itu, dan dengan cemas menanyakan apakah ada anak yang datang untuk mencari rusa kasturi. Pandu langsung mengenali dan menenangkan mereka bahwa Karna aman dan sedang bersama Kunti. Ia meminta mereka beristirahat sambil menunggu Karna kembali. Namun saat Satyasena melihat lambang pohon beringin pada kereta, ia langsung terkejut dan menyadari siapa sosok di hadapannya. Dengan hormat, ia bertanya, apakah benar itu Bhishma, sang panglima besar Hastinapura? Setelah memastikan, ia merasa sangat terhormat bisa bertemu dengannya. Lalu ia menoleh ke Pandu dan menyadari bahwa pria itu adalah Raja Pandu, meski kini hanya mantan raja. Mendengar nama Kunti disebut, Adirata tiba-tiba teringat masa lalu saat bayi Karna ditemukan. Terngiang kembali kata-kata bahwa jika anak itu tetap dekat dengan Kunti, maka ia akan melupakan aturan masyarakat dan menerimanya, dan itu akan menjadi bencana. Karena itulah anak itu harus dijauhkan dan disembunyikan dari sang putri.
तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है।